Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari kemarin kita sudah masuk ke surah Yunus. Surah Yunus itu surah yang ke-11. Surah yang ke-10, mohon maaf. Surah Yunus itu surah yang ke-10. Bahasan kita, penulisan kita akan dimulai dari surah Yunus ayat 26. Halaman berapa Pak? Ada? Mohon maaf. Halaman 211, Gus. Halaman 2 surah Yunus ayat 26. Betul? Iya, betul, Gus. Surah Yunus ayat 206. Ayat 26. Kita mulai saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاء فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Bapak Ibu yang dirahmati Surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, lilladzina ahsanu, barang siapa yang berbuat baik. Al-husna, ya, ada pahala yang terbaik. Wa ziyadah, dan ditambahkan lagi pahala tersebut. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wala yarhaqu wujuhahum, dan muka mereka tidak ditutupi qatarun, debu hitam, wala dhillah, dan tidak pula ditutupi dengan kehinaan. Maksudnya wajah mereka tidak ditutupi dengan aura yang buruk dan juga tidak ditutupi dengan kehinaan. Ya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu ahli-ahli surga. Hum fiha khalidun. Mereka, para orang yang berbuat baik tersebut, akan tinggal di surga selama-lamanya. Akhirat itu merupakan alamul abadi, merupakan alam yang abadi. Sehingga kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di dunia, kesengsaraan yang ada di dunia, sifatnya sementara, karena tidak abadi. Tapi tatkala sudah masuk akhirat, Allah takdirkan dua pilihan kita, yaitu surga atau neraka. Apabila Allah takdirkan di neraka, neraka abadi. Khalidina fiha. Ya, makhluk Allah yang dinaskan atau yang ditakdirkan dengan kalimat khalidina, yang abadi di dalamnya. Khalidina berarti kita ada di dalam neraka atau ada di dalam surga. Dengan kalimat Allah khalidina fiha, otomatis membawa sifatnya neraka ataupun surga yang abadi. Khalidina fiha. Karena sifat surga yang abadi dan surga dan neraka itu abadi, adanya di akhirat ataupun sifatnya abadi. Nah, dunia yang saat ini kita tempati adalah sifatnya sementara. Kenikmatan, kekayaan, kegantengan, kecantikan, harta, benda, rupa yang kita miliki di dunia ini abadi atau tidak? Yang kita dimiliki di dunia ini adalah tidak abadi, sementara.
kecuali yang Allah takdirkan akan bersama kita. Ya, Allah takdirkan bersama kita. Seperti banyak contoh. Namanya orang umroh, sedang umroh dalam kondisi berihram, dia meninggal. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi berihram itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, biarkan begitu saja, tinggal dikubur. Tidak boleh juga ditutup wajahnya, kepalanya, mukanya, tidak boleh. Karena dalam kondisi berihram. Kenapa tidak begitu? Karena dia akan diabadikan oleh Allah. Nanti pada saat di Yaumil Mahsyar atau pada saat hari pembangkitan nanti, dia diabadikan. Begitu bangun, bukan lagi la ilaha illallah atau bukan lagi apa, tapi begitu bangun dari kondisi dia tadi yang meninggal terus dihidupkan lagi oleh Allah, kalimat yang muncul pertama kali adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku terima panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Kalimat itu yang keluar pertama. Bagi orang yang dalam kondisi berihram yang meninggal, maka dari itu diabadikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, biarkan dia sebagaimana kondisinya, karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Maka bahasanya ini yang ditakdirkan dalam kondisi abadi. Nah, ada beberapa kondisi yang memang Allah takdirkan. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan saat kita berihram atau berhaji dalam kondisi ihram, kita meninggal, kita dikubur sebagaimana kondisi kita dikubur. Karena kita akan, kondisi kita berpakaian, maksudnya dalam kondisi ihram. Karena akan dibangkitkan langsung labbaik Allahumma labbaik. Itulah kemuliaan orang meninggal dalam kondisi berihram. Diabadikan, salah satunya kondisinya, pakaiannya apa, semuanya sampai ke akhir. Tapi selain itu yang di dunia, selain kondisi-kondisi yang memang diabadikan oleh Allah, maka kondisinya sifatnya sementara. Walladzina kasabus sayyi'at. Sedangkan orang-orang yang mengerjakan keburukan, jaza'u sayyi'atin bimisliha, maka sayyi'at itu keburukan atau kejahatan, ya. Jaza'u sayyi'atin bimisliha, maka bahan setimpal sebagaimana kejahatan yang dia perbuat. Wa yarhaquhu dhillah, dan wajahnya akan dipenuhi dengan kehinaan. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat keburukan, bahkan di dunia pun sudah ditunjukkan oleh Allah, ya, wajahnya gelap, ya, dipermalukan. Itu kita banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat di dunia ini, karena Allah menyampaikan seperti itu. Ma lahum minallahi min asim. Ma lahum minallahi min asim. Maksudnya di sini ma lahum minallah, tidak ada yang bisa melindungi dirinya dari Allah. Min asim itu maksudnya dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Pada saat orang melakukan sesuatu yang buruk,
Allah akan tampakkan kehinaan untuk dirinya, ya, dan Allah timpalkan, Allah balas setimpal dengan keburukannya. Dan tidak ada lagi yang bisa menjadi walinya atau pelindungnya untuk menghindari dari azabnya Allah, kemurkaan Allah. Ma lahum minallahi min hasim. Ka'annama ughsyiyat qita'an minal laili mudlima. Ya. Ka'annama ughsyiyat wujuhum, seolah-olah wajah mereka ditutupi, ya. Ughsyiyat wujuhum, tertutupi wajah mereka atau ditutupi wajah mereka. Qita'an minal laili mudliman. Qita'an itu kepingan atau ya apa ya? Semacam kepingan kayak sisik gitu. Minal laili mudliman. Kepingan-kepingan daripada gelapnya malam. Wajah-wajah mereka itu akan tertutupi. Seolah-olah tertutupi dengan gelapnya malam yang gelap gulita. Dari sisi nur cahayanya Allah tutup. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah ahli neraka, kata Allah, dan di neraka itu hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya abadi selama-lamanya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa surga neraka dijadikan Allah abadi, bukan makhluknya abadi, tapi dijadikan Allah. Karena yang abadi hanya Allah. Ya, dijadikan Allah abadi. Kenapa? Karena penghuninya tinggal di situ. Khalidina fiha. Karena khalidina maka tempatnya menjadi abadi, alamnya menjadi abadi. Ya. Jadi ada beberapa yang diabadikan oleh Allah. Sifat abadi hanya milik Allah, tidak milik makhluk. Surga, neraka, rasa apa semuanya itu hanya makhluk. Yang abadi Allah. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Wa yawma nahsyuruhum. Wa yawma, dan suatu hari nahsyuruhum, ketika itu kami mengumpulkan jami'an mereka semua, thumma naqulu, kemudian kami mengatakan kepada mereka, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, makanakum antum wa syurakaukum, tempatmu berserta atau bersama apa yang engkau jadikan bahan untuk musyrik itu. Ya, umpamanya tempatmu, katakanlah yang disembah selama ini Lata dan Uzza, patungnya. Ya udah, itu dia tinggal sama itu di neraka. Ya. Maka nukum antum wa syurakaukum. Wa zayyalna bainahum. Dan kami pisahkan mereka, kata Allah. Kemudian setelah beri pertemuan, kemudian apa? Wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana na'budun. Kata patung-patung itu, ma kuntum iyyana na'budun.
sekutu-sekutu, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Bahasanya, ya memang kami bukan makhluk atau bukan sesembahan. Gitu. Barokah. Saya bukan sesembahan. Tidak ada perintah menyembah patung. Jadi mohon maaf apabila ada patung yang disembah ditempel di atas pintu, mohon maaf dengan wajah orang alim atau wajah yang di segala macam itu menyembah patung, maka dia akan dibangkitkan terus kemudian dipertemukan dengan yang dia sembah, terus yang dia sembahkan, kamu tidak pernah menyembah saya. Bahasa kamu tidak pernah menyembah saya itu, ya saya ini bukan yang harus disembah, kenapa harus disembah? Mereka angkat tangan, sesembahan itu angkat tangan. Nah, hunalika hunalika tablu fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ghafilin. Fakafa billahi syahidan, dan cukupkanlah aku, hanya Allah, cukupkanlah hanya Allah bagiku, syahidan, menjadi syahid, menjadi saksi, bainana wa bainakum, antara aku dan kamu. Ya, kata patung tersebut atau kata yang disembah tersebut. In kunna an ibadatikum laghafilin, bahwa kami tidak tahu menahu mengenai sistem cara sembah menyembahmu, bagaimana segala macam, kami tidak tahu menahu. Allah yang jadi saksi, gitu kata yang disembah atau yang menjadi barang untuk mensekutukan Allah. Entah itu patung, cincin, atau gelang, atau batu, atau pokok kayu, atau apa. Mereka akan mengatakan, Allah saksinya. Saya tidak tahu menahu kamu menyembah saya nggak ada. Ana bara'ah. Itulah kata yang mereka sembah selama itu.